Oh Yang Li, grup An kita baru saja bangkrut. Begitu bersemangatnya menikah dengan orang lain, ini sungguh mengejutkan. Bukankah ini pewaris yang baru-baru ini bangkrut dari grup N? Apa yang dia lakukan di sini? Dia mantan pacar mempelai pria dan sahabat mempelai wanita. Ini akan seru. Ngapain kau di sini? Ini acara yang sangat penting. Jangan membuat keributan. Sopanlang. Ada apa? Akan kujelaskan nanti saat kita kembali. Pacarku dan sahabatku akan menikah. Dan aku baru tahu hari ini. Biar ku berikan hadiah pernikahan. Tidak ada yang aneh tentang itu, kan? Hadiah pernikahan. Uang neraka. Keluargaan, mungkin bangkrut. Tapi aku masih mampu membeli hadiah ini. Anran, kau keterlaluan. Hari ini adalah pesta pernikahanku. Pesta pernikahan. Kukira ini pemakaman. Anran, kau. Ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Satpam, mana satpam? Tangkap dia. Lepaskan aku. Dulu waktu kuliah. Sombong banget, ya? Kamu Nona En. Selalu merendahkanku. Hari ini aku akan tunjukkan ke semua orang. Seperti apa putri sombong itu. Saat jatuh terpuruk. Sebenarnya kamu ini. Panas sekali. Usir dia dari sini. Ini hadiahnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bawa dia kembali. Jishoyen. Tolong, bawa aku pergi. Tunggu. Kau tidak bisa membawanya. Ji, Tuan Ji, dia merusak pernikahanku. Dia harus tetap di sini. Kau pikir kau bisa menuntutnya dariku? Selamat atas pernikahanmu, Tuan Muda Uyang. Tapi urusan kita belum selesai. Apa yang kau lakukan di sini? Lebih tepatnya, menikmati penderitaanmu. Kau bohong. Jangan pergi, Ji Xiaoyan. Aku telah diracuni. Tolong aku. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kali ini kau datang padaku. Nek, sudah kubilang, perempuan yang kau jodohkan denganku, aku tidak tertarik. Apa maksudmu, tidak tertarik? Kau hampir 30. Jika kau tidak segera menikah, orang-orang akan mulai berpikir, ada yang salah denganmu. Baiklah, baiklah, aku mengerti.
Teknik payah 1 bintang. Anran. Tahu masih sama. Menyebalkannya seperti dulu. Seseorang. Di mana dia? Tuan Ji kelelahan. Jangan ganggu dia. Dengan cara apapun. Temukan dia. Ya, 5 tahun kemudian. Makam An King San. Ayah, bukankah ayah selalu menginginkanku untuk segera menikah dan memulai sebuah keluarga? Aku membawa Yang Yang dan Nuan Nuan untuk menemuimu hari ini, Yang Yang. Nuan Nuan, ucapkan halo pada kakek. Kakek. Ibu, di mana kakek? Aku tidak melihatnya. Kakek, dia pergi ke tempat yang sangat jauh. Ayah, bukankah ayah selalu ingin aku mencari tahu kebenaran tentang kebangkrutan Anshi? Aku sudah menemukan beberapa bukti sekarang. Kebakaran gudang itu ada hubungannya dengan Ouyang Li. Selain dia, dalangnya pasti Liao Corp. makam An Qingshan ada di sana, Nona. Hari ini adalah peringatan kematian Yan Qingshan. Jika dia kembali, dia pasti akan datang untuk memberi penghormatan. Enran, aku tahu kau sudah kembali. Keluarlah. Enran. Bersembunyi tidak ada gunanya. Kalau kamu tidak keluar sekarang, aku takkan sopan lagi. Lin Wei, kau masih sekejam 5 tahun yang lalu. Anran, kau harus menahan ini. Keluar dan hadapilah dia. Itu hanya akan berakhir seperti 5 tahun yang lalu, dengan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Paman Yen, hari ini adalah peringatan kematianmu. Sebagai teman Enran, aku akan memberikan penghormatan untuknya. Membiarkanmu menghirup udara segar. Kau tak keberatan, kan? Gali. Berhenti, kalian semua. Dasar jelek, dari mana kau berasal? Apa pedulimu dari mana asalku? Kalian menggali kuburan leluhur seseorang di siang bolong. Apa kalian punya rasa malu? Apa? Apa kau punya hubungan dengan keluarga En? Tidak. Aku hanya tidak tahan ini. Jika kalian tidak berhenti, aku akan memanggil polisi. Lapor polisi? Coba saja. Aku ingin lihat siapa yang bisa menghentikanku. Terus gali. Om jahat, jangan menindas kakakku. Kakek. Tidak. Kau putri Enran? Dia punya anak perempuan? Nuan Nuan. Tangkap dan bawa dia kembali. Ji Xiaoyan, apa yang kau lakukan di sini? Urusan apa kau menanyakan keberadaanku, Nona Liao, bukan urusanmu. Tuan Ji, apa kau kenal mereka? Apa Ouyang Li tidak memberitahumu? Dia milikku. Karyawanmu? Nona Liao, saya karyawan Departemen Perencanaan Jinjian. Tuan Ji adalah bos saya. Karyawan apa? Aku baru saja mendengar jelas putramu memanggil Yan Qingshan kakek Yan Qingshan. Jadi ini alasanmu untuk menggali kuburan seseorang? Aku. Apa keluarga Liao tidak mengajarimu tata krama? Aku tak keberatan mengajarimu atas nama mereka. Apa maksudmu? Jangan sentuh aku. Apapun rencanamu, aku putri sulung keluarga Liao. Bersujudlah. Ji Xiaoyan, keluarga Ji mungkin berkuasa, tapi keluarga Liao juga bukan orang sembarangan. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Biar ku beri kau nasihat. Mulai sekarang, ketika kau melihat karakter An, menyingkirlah. Ji Xiaoyan tidak mungkin melindungi karyawan biasa seperti ini. Satu-satunya wanita yang bisa membuatnya setulus ini adalah... Kau siapa? Apa urusanmu? Antar Nona Liao turun gunung. Jangan sentuh aku. Aku akan pergi sendiri. Maaf kau menyinggung keluarga Liao, karena aku, Liao Wei pendendam. Dia pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Keluarga Liao bukan apa-apa. Mereka tidak bisa mengancamku. Tapi kau,
Liao Wei mungkin sudah mengirim orang untuk menyelidiki dirimu. Jangan khawatir. Aku sudah siap. Jangan bergerak. Biar aku saja. Dia benar-benar ingat. Hari ini adalah peringatan kematian ayahku. Om pasti sangat menyukai Mama. Nuan, jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara omong kosong. Om tidak suka Mama. Kenapa dia menyelamatkannya seperti pahlawan? Mama pasti jatuh cinta. Aku tidak. Ma, kenapa wajah Mama merah sekali? Aku hanya kepanasan. Panas. Sedikit. Jiliwian, apa yang sedang kamu lakukan? Turunkan aku. Jangan bergerak atau aku tak tanggung jawab kalau kau jatuh. Turunkan aku. Hei! Ji Xiaoyan, apa yang kau lakukan? Kau mau membawaku kemana? Ke tempat yang tidak panas. Kau tidak berhak tahu siapa aku. Bantu aku selidiki Ji Xiaoyan. Siapa wanita jelek yang bersamanya itu? Apa hubungannya dengan Yan Qingshan? Dan apa hubungan mereka? Ingin tahu siapa dia? Tak perlu kita lakukan sendiri. Ambang pintu keluarga Ji. Bukanlah sesuatu yang bisa diseberangi sembarang orang. Bukan untuk sembarang orang. Nyonya Ji, latar belakang keluarga, pendidikan, karakter, Nona yang ini semuanya sempurna. Dia dan Tuan Muda Ji itu, pasangan yang serasi. Kali ini, pasti berhasil. Dia tampak cukup penurut. Nyonya Ji, Ada apa? Kenapa kau begitu bingung? lihat ini. Ada yang baru saja meninggalkan ini di depan pintu. Itu? Bukankah itu Tuan Muda Ji? Kenapa dia sama perempuan sejelek itu bersama? Apa yang terjadi? Saya sudah kirim orang untuk menyelidiki. Katanya dia karyawan departemen perencanaan grup kita. Baru pulang dari luar negeri belum lama ini. Dan katanya dia punya 2 anak. Tidak hanya jelek, tapi dia juga punya anak. Bocah itu. Tak heran, dia menolak kencan buta. Perempuan yang bisa dekat dengan tuan muda kita. Pasti bukan orang sembarangan. Nyonya Ji, haruskah kita atur sesuatu? Tak perlu. Wanita tua ini akan pergi dan menemuinya secara langsung. Tuan muda, Anda sudah kembali. Ini rumahmu. Ya, Kenapa kau membawaku ke rumahmu? Rumah yang besar dan indah sekali. apa kau suka di sini? Aku suka. Om, aku percaya Om. Pasti bisa menghidupi Mama. Nuan-nuan, Paman dan aku hanya berteman. Jangan bicara omong kosong. Masih banyak gaun putri Disney lainnya, di lantai 2. Benarkah? Tentu saja, itu benar. Saya akan mengantar Anda untuk melihatnya. Masih pakai kacamata hitam di dalam ruangan. Tidak. Apakah Ji Xiaoyan menemukan sesuatu? Yang, pergi periksa adikmu. Jangan biarkan dia memecahkan apapun. Di rumah Paman. Bunda, bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja, cepat pergi. Baiklah. Mungkin, aku harus membawa mereka pergi. Bocah kecil ini benar-benar merepotkan. Bagaimana jika dia memecahkan sesuatu di rumahmu? Aku tidak mampu menggantinya. Jangan sentuh. Apa yang kau lakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan padamu? Seorang pria dan seorang wanita sendirian. Membawaku pulang dan mengirim Yang dan Nuan-nuan pergi. Apalagi kalau bukan itu. Tidak mungkin. Ji Xiaoyan, aku tahu kau sangat baik padaku. Tapi aku belum memutuskan. Apakah kau mengambil kotak P3 Clovin? Apalagi, kau tampak kecewa. Aku. Siapa yang kecewa? Anran, apa yang kau pikirkan? Malu sekali. Aku akan melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Bahkan sudut kematiannya pun tampan. Dia benar-benar pantas menjadi pria yang diinginkan setiap wanita di Jiangcheng untuk diajak tidur. Sudah puas melihatnya? Siapa yang melihat?
Itu sakit. Tahan saja. Akan baik-baik saja. Ji Shaoyan. Yakin di sini? Tentu saja. Dia baru saja kembali dengan An Yihan dan membawa kedua anak mereka kembali bersama mereka. An Yihan? Wanita jelek yang terakhir kali itu? Pelan-pelan. Tahan saja sebentar. Melakukan hal seseru ini di siang bolong. Minli, mungkin kita harus kembali lain hari. Dia membawa pulang Dewiku, dan dia melakukan hal semacam ini dengan wanita jelek itu. Hari ini, aku akan memberi pelajaran pada bajingan ini demi Dewiku. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan menakuti Shaoyan. Hentikan. Kalian sedang apa? Ngapain kau di sini? Bukan aku. Minli, anak ini, otaknya agak geser. Dia bersikeras dewinya adalah Anze. Anran. Ji Shaoyan, beri aku informasi kontak Anran. Serius, Bung? Kenapa kau masih membahas ini? Kau mau informasi kontaknya? Kau bisa minta sendiri padanya. Jika aku bisa menemukan Anran, kenapa aku harus datang padamu? Aku sudah membalikkan seluruh Jiangchen. Kalau begitu aku tak bisa membantumu. Ji Shaoyan, aku sudah cukup sabar denganmu. Kau dan wanita jelek ini bertingkah seperti ini. Kenapa kau mempermainkan Dewiku? Jika kau ingin mendapatkan semuanya, pilihlah seseorang yang lebih baik. Mengejar wanita jelek seperti ini adalah penghinaan bagi Dewiku. Apa itu dimaksudkan sebagai pujian atau hinaan? Ibu, lihat. Gaun Putri Nuan-Nuan cantik sekali. Bukankah ini Putri Anran? Om jahat. Apa Om? Mencoba menindas mamaku lagi. Di mana ibumu? Minli. Kusarankan kau periksa ke dokter mata. Aku yang bayar. Apa maksudmu? Kau adalah Anran. Halo, Apa maksud semua ini? Dia Anran. Wanita jelek ini. Bagaimana mungkin dia Anran? Aku pergi. Apa kau melukis wajah jelek itu? Kalau begitu anak ini bukan anak Xiao Yang kan? Benar. Anak siapa ini? Bukan urusanmu. Kok bukan urusan kita? Halo. Apa? Aku mengerti. Aku akan memberitahu Tuan Ji langsung. Apa yang terjadi? Oh, Yang Li telah dibebaskan. bagaimana mungkin? Kasus penggelapannya. Bukankah masih dalam penyelidikan? Kembali ke perusahaan. Panggil rapat semua departemen. Ya. Aku ikut juga. Hei. Kalian semua pergi? Bagaimana denganku? Hei, tunggu aku. Dewi, kita belum bertukar informasi kontak. Jika kau butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Dengan kedudukan keluarga Min di Jiangcheng, kita mungkin bisa membantu. Baiklah, pindai ke adikku kalau begitu. Jalan. Hei. Kita belum saling memindai. Nyonya, mereka pasti kedua anak itu. Shaoyan, seandainya saja dia menikah lebih cepat. Aku pasti sudah bisa menggendong cicitku sekarang. Bocah bau itu, aku tak akan membiarkannya membesarkan anak orang lain. Kamu siapa? Aku nenek. Apakah aku salah lihat? Mereka terlihat persis seperti Shaoyan waktu kecil. Identik. Coba kulihat. Mereka sangat mirip. Sungguh luar biasa. Nek, apa yang Nek bicarakan? Aku bukan nenekmu. Kau harus memanggilku nenek buyut. Nenek buyut? Itu nenek ayahmu. Tapi Bunda bilang Om Ji. Bukan ayah kita. Apa? Pasti si Shaoyan kurang ajar itu. Dia pasti telah berbuat salah padanya. Itu sebabnya dia tidak membiarkan anak-anak mengakuinya. Yang, Nuan-Nuan. Dengarkan nenek buyut. Dia ayahmu. Benarkah, Om Ji? Om ayah kami. Kamu suka ayah? Sangat. Kalau begitu, ayo kita buat ayah dan ibu menemukan cara untuk kembali bersama. Nyonya, untuk berjaga-jaga. Sebaiknya kita atur
tes DNA. Ah ya, tes DNA apa? Kedua anak ini mirip sekali dengan Xiaoyan. Waktu kecil mereka seperti pinang di belah dua. Mirip banget, nenek tua ini tahu banyak tentang orang. Aku tak pernah salah. Tapi, Tuan Muda belum tahu soal ini. Si brengsek itu, dia begitu bebal. Jika aku tidak turun tangan, dia tak akan pernah dapat istri seumur hidupnya. Nyonya besar, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apa yang akan kau lakukan? Tahun ini, aku ingin merayakan ulang tahunku dengan meriah. Aku punya pengumuman penting. Kamu pergi siapkan undangannya. Baiklah, aku akan segera pergi. Dalam semalam, COJ, semua defisit keuangan grup Eurasia telah terpenuhi. Harga saham juga terus meningkat. Pabrik Oya sedang bernegosiasi dengan pembeli baru. Menurut sumber terpercaya, harganya telah mencapai 30 juta. COJ, bukankah sebaiknya kita naikkan harganya sedikit? Lebih aman untuk mengakuisisinya sesegera mungkin. Bagaimana menurutmu? Pabrik Oya ini tidak sebanding dengan 30 juta. Ini semua kedok Ouyang Li. Tujuannya adalah menjualnya dengan harga tinggi. Grup Oya, apa semua yang kau katakan itu benar? Ini karena kau sebelumnya bersikeras menurunkan harga yang menyebabkan begitu banyak masalah. Betul. Kau bilang ini kedok, setidaknya tunjukkan bukti yang meyakinkan. Beri aku 3 hari. Aku pasti akan menemukan bukti. Bagaimana jika kau tidak menemukannya dalam 3 hari? Kalau begitu aku akan mengundurkan diri. Tinggalkan Jingqian. Baiklah, ku berimu waktu 3 hari. Jika kau tidak dapat menemukan bukti dalam 3 hari, kau harus menemukannya, meskipun kau tak bisa. Mengerti? Apa kau tahu rencana perjalanan Ouyang Li? Pukul 7 malam ini, Ouyang Li berada di Hotel Nuotian untuk membahas kolaborasi. Dia punya janji dengan Tuan He dari Hong Kong. Baiklah, aku mengerti. Hati-hati. Jangan khawatir. Kita tidak boleh membiarkan Ouyang Li menjual Oya dengan harga tinggi. Begitu dia mendapatkan uangnya, dia pasti akan kabur. Orang di balik kematian ayahku tidak akan pernah tertangkap. Nenek, Nona, apa kau baik-baik saja? Apa kabar? bantu aku bangun. Aku tak bisa bangun. Nona, jangan bantu dia. Bagaimana jika dia penipu yang mencoba memeras uang darimu? Omongan macam apa itu? Kau juga tidak membantu, dan kau hanya bicara omong kosong. Nenek itu sudah tua. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Bisakah kau hidup dengan tenang? Nek, apa kau baik-baik saja? Apa kau ingin pergi ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Aku cuma tersandung. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nona, lihat, aku tak tahu bagaimana caranya berterima kasih padamu. Hei, Ned, jangan beri aku uang. Itu hanya tindakan kecil kebaikan. Mobil yang kupanggil sudah sampai. Hati-hati, aku akan pergi sekarang. Uang. Xiaoyan ini punya selera yang bagus. Dia gadis yang ramah dan baik hati. 7 menantu ini, aku akan mendapatkannya. Tuan He, kami sudah menunggu Anda. Silakan masuk. Mungkinkah Ouyang benar-benar menemukan pembeli yang bodoh? Harus mengorek informasi dari Tuan He ini. Tuan He, terima kasih atas bantuan Anda dengan masalah sebelumnya. Saya ingin bersulang untuk Anda. Hei, sama-sama. Bukan apa-apa. Perjanjian akuisisi perusahaan. Tuangkan anggur untuk Tuan He. Baik, Tuan. Tangan yang halus. Sialan, orang tua mesum. Tuan He, tentang akuisisi pabrik Eurasia. Saya sudah membawa kontraknya. Jika Anda bersedia, sekaranglah saat yang tepat. Kita bisa menandatanganinya hari ini. Bagaimana menurutmu? Sialan. Oh, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Basah kuyup. Ada apa dengan kontrak saya? Tidak apa-apa. Bajumu basah. Ganti saja baju. Bantu Tuan He berganti pakaian. Ouyang Li itu ada di sini hari ini, mengadakan perjamuan ini untuk Tuan He. Kurasa dia sengaja melakukan itu, pamer untuk orang lain, mencoba menaikkan harga permintaan Eurasia. Ada apa? Apa ini? Apakah aku salah lihat? Itu Anran. Tuan He, bagaimana kalau kau mandi dulu?
Ide bagus. Mandi selalu menyegarkan. Tunggu aku, sayang. Pasti ada yang tidak beres. Tuan Hai. Mati saja. Bosan hidup, ya. Kenapa kau? Sayang, aku di sini. Ji Xiaoyan, apa yang sedang kamu lakukan? Kau menyakitiku. Aku yang seharusnya bertanya begitu padamu. Berpakaian begini, pergi ke kamar hotel dengan pria tua. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ini ya, aku melakukan ini untuk menemukan bukti. Ada yang salah dengan kontraknya. Cuma untuk bukti, kau akan melakukan apa saja. Sudah pikirkan konsekuensinya? Tidak ada yang terjadi. Apa kau mengusir Ouyang Li? Anran. Anran. Kau lebih memilih merayu pria tua daripada meminta bantuanku? Kalau kau minta saja. Oh ya, perusahaan Leo. Mereka tak akan berarti. Ji Xiaoyan, ada apa denganmu? Sepertinya akan hujan. Tinggal di sini malam ini. Tidak perlu. Di mana Nuan-Nuan dan Yang-Yang? Aku akan membawa mereka pulang. Terserah, kau boleh kehujanan. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Ganti bajumu. Mereka bikin sakit mata. Ji Xiaoyan, apa kau masih marah padaku? Kenapa aku harus marah padamu? Apa hubungan kita? Benar. Kita hanya rekan kerja. Tak perlu kau marah padaku. Aku akan berganti pakaian. Ibu, Nuan-Nuan. Nona Nuan-Nuan, kenapa kau bangun? aku seperti mendengar suara mama. Kau pasti salah dengar. Nona En dan Tuan Muda belum kembali. Ayo, kita kembali tidur. Apa yang kau takutkan? Nuan-Nuan masih kecil. Aku khawatir itu akan buruk bagi kesehatan mentalnya jika dia melihat kita seperti ini. Seperti apa? Kau tahu jawabannya. Baiklah. Kau, Ke ruang kerjaku setelah kau ganti baju. untuk apa? Apa kau tidak menemukan bukti dari Tuan He? Bukti. Apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Apa yang kau lakukan? Pergi ganti baju. Hati-hati. Aku akan segera kembali. Omong kosong. Ini disalin dari komputer Tuan Hai. Ini adalah Tuan Hai dan Ouyang Li menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tuan Hai ini, bukan pengusaha kaya dari Hong Kong. Dia aktor yang dikirim oleh Ouyang Li. Menandatangani kontrak palsu. Menjual pabrik Koya dengan harga tinggi. Untuk menggelembungkan harga saham, lalu menjual dan kabur. Dia bermain jangka panjang. Kali ini, Ouyang Li tidak akan punya kesempatan lagi. Baru-baru ini, CEO Ouyang Li dituduh melakukan manipulasi saham ilegal dan melarikan diri saat penangkapan. Polisi Jiangqing sedang melakukan pencarian di seluruh kota. Rasanya menjijikkan.
Ouyang Li. Lama tidak bertemu. An Yihan. An Yihan. Lihat baik-baik, siapa aku? Tanda lahir ini. Kau An Ran. Menyadari itu sekarang. Agak terlambat, bukan? Benar. An Ran. Kaulah pelakunya. Kau menghancurkan keluargaku. Aku tak punya apa-apa lagi. Dasar jalan. Saat kau mengkhianatiku 5 tahun lalu dan menjebak keluargaan, apa kau pernah berpikir hari ini akan datang? Baiklah. Tunggu saja. Jangan menunggu. Hari ini, Tuan Ouyang. Kita tak punya dendam masa lalu. Tak ada permusuhan baru-baru ini. Aku sedang sial sekarang. Lepaskan aku. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Cantik sekali. Tapi hutang dewiku belum lunas. Jangan mimpi. An Ran. Aku tak punya apa-apa lagi. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau memberitahuku, 5 tahun yang lalu, siapa yang memerintahkanmu untuk membakar gudang keluargaan? Siapa yang menyuruhmu menjebak keluargaan? Aku tak tahu. Mustahil. Tak perlu buang kata dengan cowok cantik ini. Hajar dia. Dia akan bicara. Benar. Tindakan lebih keras daripada kata-kata. Kukatakan. Aku tak tahu. Bahkan jika kau menghajar aku sampai mati. Aku tak tahu. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Katakan padaku. Menghancurkan An. Orang yang menghancurkan keluarga Aing adalah aku akan mengejarnya. Jangan. Dia tak akan lolos. Baiklah, aku mengerti. Atai sudah menjemput Ouyang Li. Nyaris, hampir dicegat Ji Xiaoyan. Dia tidak mengatakan apapun yang seharusnya tidak dia katakan, kan? Seharusnya tidak begini. Mungkin tidak. Ouyang Li. Tidak boleh dibiarkan hidup. Ouyang Li, dikirim ke pabrik kosong di pinggiran kota. Haruskah kita membawanya kembali? Tak perlu. Kasus kebangkrutan klan An 5 tahun lalu. Ouyang Li hanyalah pion. Menangkapnya percuma. Orang di belakangnya adalah dalang sebenarnya. Awasi terus. Jangan beritahu mereka. Kau benar-benar tergila-gila pada An Ran. Hai, kedua anak itu benar-benar bukan anakmu, kan? Apa maksudmu? Pernyataan pertama, aku tidak melihat. Adapun, apakah kau ingin melihat? Itu keputusanmu. Kedua anak itu sangat mirip denganmu. Sebagai saudaramu, aku mau tak mau bertanya-tanya. Jadi aku mengambil kebebasan untuk melakukan tes paternitas untukmu. Sudah waktunya tutup. Aku pergi dulu. Jika Yang Yang dan Nuan Nuan memang bukan anakku. Gadis kecil, kemarilah. Hei! Nek, ngapain di sini? Aku lupa menanyakan namamu terakhir kali. Aku datang hari ini untuk mencoba keberuntunganku. Menunggumu di sini. Nek, itu cuma bantuan kecil terakhir kali. Bantuan kecil darimu adalah penyelamat hidupku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu nama penyelamat hidupku? Kau terlalu baik. Namaku An. An Yihan. An Yihan. Ah, nama yang indah. Oh, aku akan mengingatnya. Aku hanya ingin mentraktirmu makan. Akhir pekan ini, kalau begitu, ini ulang tahunku. Akhir pekan ini, mungkin tidak bisa. Aku harus di rumah bersama anak-anakku. Bawa mereka. Aku suka anak-anak. Itu. Ada apa? Kamu tidak mau? Tulang tuaku, anak, dan menantuku sudah tiada. Aku hanya punya satu cucu.
yang tak pernah menjengukku sepanjang tahun. Yang dia pedulikan hanyalah pekerjaan. Wanita tua ini begitu menyedihkan. Tak ada seorang pun untuk diajak bicara. Ned, jangan nangis. Aku tidak bilang, aku tidak akan pergi. Jadi, kamu setuju? Asal kau tidak keberatan anak-anak berisik, aku akan membawa mereka. Aku tak mungkin keberatan mereka berisik. Aku sayang mereka. Bagaimana mungkin aku merasa mereka berisik? Mereka. Bagaimana kau tahu, kalau aku punya lebih dari satu anak? Hanya tebakan, cuma nebak, wanita muda yang baik dan penyayang sepertimu. Ramah dan baik. Pasti diberkahi dengan banyak anak. Ingat untuk datang, ya? Alamatnya ada di dalam. Ned, hati-hati, jangan jatuh lagi. Kau bicara dengan siapa barusan? Jalanmu pelan sekali. Halo, Bu Guru. Apa? Yang berkelahi dengan teman sekelasnya di sekolah. Nuan, kamu sedang menggambar apa? Aku sedang menggambar ayah, mama, dan kakak. Dan aku. Ayahku tinggi dan tampan. Setinggi gunung. Bohong, kami belum pernah melihat ayahmu. Kamu tidak punya ayah. Punya. Tidak punya. Mamaku bilang, bocah tanpa bapak itu anak haram. Aku bukan anak haram. Kak? Ais Abelio A. Kembalikan gambar kakakku. Gak bakal. Berikan padaku. Direktur Zhang, anak-anak dari keluarga orang tua tunggal selalu bermasalah. Bajingan kecil seperti ini seharusnya tidak diterima sejak awal. Ya, itu kelalaian kami. Kami sudah memberitahu orang tua mereka untuk menjemput mereka. Kami akan menangani ini dengan serius. Nuan. Bunda. Om Yi. Yang Yan, Film was ada apa? translated and narrated Mereka by merobek M gambar Media. Nuan. Dan mengusir kami. Mereka juga bilang, kalau aku dan kakakku anak haram tak beraya. Apa? Kau ibu mereka? Jelek sekali. Tak heran kau membesarkan dua anak nakal. Minta maaf pada putriku sekarang juga. Beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Mulutmu kotor. Kau pantas ditampar. Kau cantik, berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Atau aku akan mengeluarkan anakmu dari sekolah. Atas dasar apa? Karena aku presiden komite orang tua. Ya ampun, ketua komite orang tua. Ini taman kanak-kanak internasional. Aku susah payah memasukkan Yang dan Nuan ke sini. Kita tidak bisa membiarkan mereka dikeluarkan. Komit orang tua yang payah. Tidak punya kekuatan seperti itu. Dan siapa kau? Ganteng. Menyebut Ji Xiaoyan cantik. Nyonya, apa kau ingin mati? Dia suamiku. Suami. Ya, suami. Jadi bagaimana jika dia suamimu? Apa cowok cakep ini? Pikir dia bisa membelamu? Dia harus tahu tempatnya. Begitukah? Tuan Ji, ada perlu apa ke sini? Kepala sekolah, kau memanggilnya apa barusan? Bodoh. Apa kau buta? Ini adalah pemegang saham terbesar taman kanak-kanak kami. Tuan Ji, Tuan Ji. Tuan Ji yang mana? Di Jiangcheng. Ada Tuan Ji lain. Kau Ji Xiaoyan. Mustahil. Jelek sekali. Ji Xiaoyan tidak akan pernah menikahimu dan punya anak denganmu. diam. The film was translated Sekarang, and siapa yang harus narrated dikeluarkan? by M Aku tak Media. perlu menjelaskannya, kan? Tidak. Tuan Ji, saya mengerti. Kenapa kau masih berdiri di sana? Pergi. Tuan Ji, kami benar-benar tidak tahu sebelumnya. Tuan muda dan Nona bersekolah di sini. Adapun insiden seperti ini di masa mendatang, itu sama sekali tidak akan terjadi lagi. Yakinlah, Anda dan istri Anda. Di mana Nyonya Ji? Anran.
Tuan Ji. Bukankah kau memanggilku suami dengan lancar tadi? Kenapa kau tak memanggilku begitu lagi? Itu karena keadaan. Situasi BAJ ayam Aina, Aku ada urusan, sampai jumpa lagi. Turunkan aku. aku sudah banyak membantumu, dan kau pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Kau pikir itu mungkin? Hei, jangan. Kau mau bawa aku kemana? Turunkan aku. Keluarga yang bahagia. Tapi Ji Xiaoyan, kau tak pantas bahagia. Kau keluarga Ji. Tak seorang pun dari kalian pantas mendapatkannya. Tuan muda, Nona N. Halo. Ajak mereka makan. Jangan pedulikan kami. Ya. Turunkan aku. Sopan santunlah. Turunkan aku. Akuisisi grup Oya ini. Kau sudah mendapatkannya. Jadi kenapa kau menyuruhku datang ke rumahmu? Kau memanggilku suami. Jadi rumahku adalah rumahmu. Itu hanya untuk mencegah Yang dan Nuan dikeluarkan, kan? Apakah anak-anakmu dikeluarkan? Tidak ada hubungannya denganku. Tentu saja. Hubungan apa? Pernyataan pertama, aku tidak melihat. Adapun, apakah kau ingin melihat? Itu keputusanmu. Kedua anak itu terlalu mirip denganmu. Sebagai saudaramu, aku jadi curiga. Jadi aku melakukan tes paternitas untukmu. The film was Anran, translated katakan and padaku. narrated by M. Adalah Media. Yang dan Nuan. Benar-benar anakku? Bukankah karena kedua anak itu menyukaimu? Terutama Nuan. Tegakkah kau melihat anak seperti dia? Kehilangan sekolahnya? Apakah itu satu-satunya alasan? Apalagi? Kalau begitu, beranikah kau bersumpah, demi nyawa Yang dan Nuan, bahwa kau tidak berbohong? Bukankah itu terlalu berlebihan? Aku bisa membatalkan pendaftaran mereka, kapan saja. Hei, jangan. Aku bersumpah. Sumpah. Kau kejam. Aku. Sumpah. Tunggu sebentar. Sekarang tidak apa-apa. Sialan Ji Xiaoyan, kenapa penglihatanmu begitu bagus? Aku. Sumpah. Nona Tang, Anda tidak boleh naik ke atas. Apa yang dia lakukan di sini? Bagaimana aku tahu? Nona Tang, hei, Anda tidak boleh. Hai, kenapa aku tidak boleh datang ke sini? Aku di sini untuk bertemu Kak Xiaoyan. Hei, di mana dia? Apa dia di atas? Kak Xiaoyan, Nona Tang, Anda tidak boleh naik ke atas. Kak Xiaoyan. Minggir. Halo, Tuan muda. Kenapa kau di sini? Xiaoyan belum jati Minli. Dia mabuk. Berkeras mengatakan bahwa Yan yang jelek itu tinggal bersamamu. Mengatakan sesuatu tentang membawa anaknya untuk tinggal di rumahmu. Mustahil. Nuan. The film was translated Apa and kau terluka? narrated by M. Ayah, Media. aku baik-baik saja. Bangun. Mereka. Bukankah dia putri wanita jelek itu? Xiaoyan. Apa wanita jelek itu benar-benar tinggal bersamamu? Hei! Dasar aneh jelek, kenapa kau tinggal di rumah Xiaoyan? Karena pemiliknya setuju. Itu tidak mungkin. Xiaoyan pasti di bawah pengaruh wanita ini. Dia menempel padamu. Apa dia punya sesuatu tentangmu? Apa dia mengancammu? Mengancam. Aku mengancamnya. Kamu terlalu melebih-lebihkanku. Baiklah. Ngapain di sini selarut ini? Ayah, Tante jahat. Datang ke rumah ayah dengan niat buruk. Dasar bocah nakal. Xiaoyan,
Ini ulang tahun Nenek Ji akhir pekan ini. Aku memilih beberapa hadiah. Tapi aku tidak bisa memutuskan. Aku ingin kau membantuku memilih. Tentu. Kalau senggan, buatkan teh. Aku bukan pelayanmu. Kenapa aku harus membuatkanmu teh? Mau pendaftaranmu dicabut? Tunggu sebentar, aku akan ambilkan teh untukmu. Bunda. Bunda, kalau Bunda tidak cepat, ayah akan direbut oleh tanti jahat itu. Mustahil. Dia tidak suka tipe itu. Lalu tipe seperti apa yang disukai ayah? Suka. Jangan bilang, dia benar-benar mengubah seleranya. Dia suka orang seperti Kang Sitian. Xiaoyan, lihat hadiah-hadiah ini. Mana yang menurutmu lebih disukai Nenek J? Mereka semua baik-baik saja. Haruskah kau sedekat ini? Dan membuatku, bibimu, membuatkan teh untukmu. Baiklah, aku akan membuatnya. Gaya gelang ini lebih cocok untuk Nenek J. Ini tehnya. Biarkan saja. Xiaoyan, Minum tehlah. terima kasih, Xiaoyan. Aduh, apa ini? Yan Yihan, teh macam apa yang kau buat? Rasanya aneh sekali. Ini jenis baru. Nona Tang, apa kau tidak terbiasa? Tuan Ji biasanya suka yang seperti ini. Xiaoyan, seleramu sangat kuat. Ya, selera saya agak kuat. Cepat bersihkan. Kenapa baunya asam? Ya ampun, aku salah ambil. Itu lab. Kau sengaja melakukannya, kan? Aku akan ambilkan handuk untukmu. Xiaoyan, orang seperti dia, kenapa kau masih memeliharanya? Begitu ceroboh, usir saja dia. Kau harus kembali. Bung. Tapi aku belum memilih hadiah. Nenekku mudah disenangkan. Masih banyak yang ingin kukatakan padamu. Wuma, Xiaoyan, antar Nona Tang kembali. Xiaoyan, ayo, Nona. Xiaoyan. Bagaimana kau masuk ke sini? Di mana Tang Sitian? Kau membuatnya kesal dan dia pergi. Apa maksudmu? Aku membuatnya marah. Kau bukan tuan rumah yang baik. Kau membuatnya marah. Anran, kau agak manis saat cemburu. Siapa yang cemburu? Jangan memuji diri sendiri. Aku tidak cemburu. Lalu kenapa teh ini begitu asam? Baiklah, lebih baik kau bersihkan itu. Jorok banget. Kau yang buat masalah, kau yang bereskan. Nggak bisa hilang. Sana mandi. The film was translated and Lagi narrated ngapain? by M Media. Di mana dia? Maksudmu Nona Hen? Dia di dapur. Ada apa denganku? Sudah 5 tahun. Aku masih kesal begini karena kepergiannya. Sangat cemas. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan?
Aku baik-baik saja. Apa yang dia lakukan di dapur? Katanya temannya sedang ulang tahun. Dia ingin membuat kue bersama anak-anak. Ulang tahun. Di hari yang sama dengan nenek. Kebetulan sekali. Kita cuci stroberinya dulu. Ayah, Selamat pagi. Selamat pagi. ayah, ikut kami yuk. Bikin kue. Baiklah. Bagaimana kau ingin melakukannya? Taruh lebih banyak di sini. Di sini? Iya. Nuan-Nuan dan Yang-Yang, kamu suka banget ya sama Ji Xiaoyan? Apa iya ada hubungannya? Takdir darah? Aku nggak mau mereka saling kenal. Apa aku egois? Bunda, makan stroberinya. Bunda, manis gak? Ayah bilang manis juga. Apa? Ini. Ini yang dia makan. Kata mereka di TV. Ini namanya si Uman. Ini cuman tidak langsung. Yang, kok kamu belain Nuan-Nuan sih? Sini. Biar kubuktikan. Cepetan. Hati-hati. Aku nggak apa-apa. Kue ini untuk siapa? Teman. Seorang teman. Laki-laki atau perempuan, teman macam apa? Cowok. Seorang pria. Pria yang mana? Kepo banget sih. Aku tidak penasaran. Apa yang membuatku penasaran? Hei. Ngapain sih? Tanganku terpeleset. Tanganku kepleset. Kamu kena Parkinson. Udah, jangan macem-macem, keluar sana. Ayah, ngapain? Sekarang, kita berdua diusir. Dia memaksaku. Membuat kue untuk pria lain. Haruskah aku tetap membantunya? Ayah, dasar bodoh. Apa maksudmu? Kau akan menyesal. Ayo pergi. Tidak. Ulang tahun siapa yang dia rayakan, Sin? The film Halo, was translated Xiaoyan, and cepat, lihat narrated beritanya. by M Media. Pagi-pagi sekali, polisi Jiangchen menerima laporan. Di pabrik terbengkalai di pinggiran barat, terlihat beberapa orang yang mencurigakan. Sejumlah besar darah ditemukan di tempat kejadian perkara. Setelah perbandingan DNA, darah itu dipastikan milik mantan CEO grup Oya, Ouyang Li. Polisi sedang melakukan pencarian menyeluruh terhadap korban. Kau pikir mereka akan melacaknya kembali ke kita? Atai selalu melakukan sesuatu dengan bersih. Apa kau tidak ingat? Kebakaran di gudang keluarga Ain 5 tahun lalu. Itu adalah perbuatannya. Sempurna. Tapi aku masih khawatir tentang Enihan ini. Dia tidak penting. Jika perlu, kita singkirkan saja dia. Yang terpenting sekarang adalah pesta ulang tahun keluarga Ji. Kita akan mengubah perayaan mereka menjadi pemakaman.
Nanti sopan sama nenek yang... Ya, Baiklah. Baiklah. Yan Yihan. Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Kalian berdua. Kalian ngapain di sini? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun keluarga Ji. Kita semua diundang. Keluarga Ji. Ini bukannya pesta ulang tahun nenek yang... Nenek yang mana? Hari ini adalah nenek Xiaoyan. Nyonya besar Ji yang berulang tahun. Nyonya besar Ji. Astaga. Pantesan megah banget. Maaf banget. Aku salah tempat. Berhenti, Yan Yihan. Kau bilang kau di tempat yang salah. Tapi, seluruh hotel ini telah dipesan oleh keluarga Ji. Dan apa itu di tanganmu? Ini kue, dan Yan Yihan masih mengklaim dia tidak di sini untuk perayaan ulang tahun. Untuk menikah dengan keluarga Ji. Dia akan menghalalkan segala cara. Kue ini bukan buat nenek Ji. Masih berbohong? Dengan aku di sini hari ini, sama sekali tidak mungkin kau mendekati nenek Ji lagi. Berikan kuenya padaku. Doyan banget ya sama kue? Bunda hebat banget. Bunda hebat banget. Kau, Yan Yihan, kau menerobos masuk ke sini tanpa izin, dan sekarang, di pesta keluarga Ji. Kau berani menyentuh Nona Tang? Seseorang, tangkap dia. Buat dia minta maaf pada Nona Tang. Amatiran semua. Mau nangkep aku? Aku nggak ada waktu main sama kalian. Yang, Nuan, ayo berangkat. Tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Lepasin. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepasin anakku, lepasin. Dia orang yang 5 tahun lalu, pegawai kebakaran gudang keluargaan. Tidak, dia bukan pegawai. Kau kenal aku? Atai, tahan dia. Perempuan jelek ini punya rencana busuk, jadi mereka semua berkomplot. Kebakaran itu pasti ada hubungannya sama Liao Wei. Nona Liao, saya bawahan Tuan Ji. Kok kamu tegas sih sama aku? Kamu nggak takut Tuan Ji cari masalah sama kamu? Lepasin aku. Aku tidak pernah percaya. Tuan Ji akan jatuh cinta pada perempuan tua dan jelek. Yan Yihan, apakah wajah ini asli? Liao Wei, jadi ini motif aslimu? Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun yang kau katakan. Nona Tang, apa kau ingin melihat wajah asli perempuan ini? Apa maksudmu? Nona Tang, kau akan segera tahu. Perempuan ini bukan Yan Yihan sama sekali. Dia. Kamu apa? Polisi datang pun. Ini bela diri. The film was translated and tangkap dia, narrated by tangkap M dia. Media. Berhenti. Nenek yang. Nenek buyut. Nenek buyut. Aku ingin tahu siapa yang berani membuat masalah di pesta ulang tahunku dan menyentuh tamu kehormatanku. Nenek buyut. Kedua anak itu. Kenapa mereka memanggil Nyonya Ji Nenek buyut? Ada desas-desus sebelumnya bahwa anak haram Tuan Ji muncul. Mungkinkah perempuan jelek ini benar-benar perempuan Tuan Ji? Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Kau tidak bisa mempercayai perkataan anak-anak. Nenek Ji, kau datang tepat waktu. Tolong jelaskan semuanya untuk semua orang. Perempuan jelek ini membawa 2 anak dan menyebarkan desas-desus tentang kakak Xiaoyan kemana-mana. Dia bahkan menerobos masuk ke pesta ulang tahunmu untuk membuat masalah. Kurasa orang lain yang membuat onar. Nyonya Ji, Anda salah paham. Perempuan inilah pelakunya. Dia menyelinap masuk tanpa undangan. Itu sebabnya aku menyuruhnya ditangkap. Siapa bilang dia tidak punya undangan? Undangannya ku berikan sendiri. Apa? Yihan, kemarilah. Tapi nama keluargamu yang... Apa kabar? Nyonya Ji. Jika aku tidak mengatakan itu, bagaimana mungkin kamu bisa menghadiri pesta ulang tahunku? Nenek Ji, ada apa? Semuanya
Nona An ini adalah penyelamat hidupku. Jika bukan karena dia, tidak akan ada pesta ulang tahun hari ini. Penyelamat? Pantas saja Nyonya Ji sangat menghargainya. Nyonya Ji sangat pandai menilai karakter. Sepertinya, Yan Yihan ini pasti calon cucu menantu mereka. Nyonya Ji, jangan tertipu oleh perempuan ini. Penyelamat apa? Tentu saja. Pasti. Ini semua bagian dari rencananya. Siapa kamu hingga berani bicara? Seorang junior. Berani menabur perselisihan di depanku? Aku ingin bertanya pada ayahmu, Liao Sikai. Bagaimana dia membesarkan putrinya? Nenek buyut. Tanti jahat ini membuli benda. Aku di sini. Aku ingin tahu siapa yang berani. Apa yang kalian semua lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Saat kau menindas orang lain dengan kekuasaanmu, kau seharusnya sudah menduga hari ini akan datang. Nyonya Ji, ibu nggak perlu melakukan ini untukku. Gadis yang baik. Kau tidak menyimpan dendam. Hatimu begitu baik. Wanita jahat ini perlu diberi pelajaran. Dia benar-benar berpikir bahwa cucu menantu keluarga Ji kita mudah ditindas. Bagaimana mungkin cucu menantu seperti ini? Siapa perempuan jelek ini? Usir dia. Nenek Ji, kau tidak bisa hanya karena dia menyelamatkanmu, membuat Xiaoyan menikahinya. Dia tua dan jelek, dan dia punya 2 anak. Bagaimana dia bisa menjadi cucumu? Aku mengadakan pesta ulang tahun hari ini untuk mengumumkan hal penting ini. Apa Nyonya Ji tahu sesuatu? Kedua anak Anihan. Nyonya Ji, ibu lihat, hari ini pesta ulang tahun ibu, dan banyak tamu yang menunggu untuk memberi selamat. Yihen. Kau begitu bijaksana. Aku mengerti, aku mengerti. Mengapa kita tidak menunggu sampai Xiaoyan kembali, dan kemudian kita umumkan? Bukan itu maksudku. Yihen. Ikut aku. Nenek Ji. Semuanya, harap tetap tenang. Perjamuan akan dilanjutkan. Tebakanmu benar. 5 tahun lalu, proyek Grup An menginjak kaki ST. Itulah sebabnya mereka dijebak untuk bangkrut. Oh, yang Li hanyalah pian. Sudahkah kau cari tahu? Siapa bos di balik ST? Sangat misterius, mereka tidak pernah menunjukkan wajah mereka di depan umum. Lanjutkan penyelidikan. Halo, Meg. Bocah nakal, kau masih ingat aku nenekmu? Ini hari ulang tahunku. Kenapa kau belum di sini? Aku sedang dalam perjalanan. Kalau kamu tidak datang, calon istrimu akan pergi. Pengantin apa? Kuberikan waktu 10 menit untuk sampai ke sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak menakuimu sebagai cucuku. Halo, Meg. Nona Ji mendesak melanjutkan. Apa reaksinya? Jika dia The tahu film kau was seorang ayah tak translated disengaja, and beli 1 dapat 2. narrated by M Kenapa kau Media. banyak bicara? Tutup mulutmu. Nyonya Ji, Anakku sayang, kenapa kamu masih memanggilku Nyonya Ji? Panggil aku nenek. tapi... Kapan ibu? Kenal Yang Yang dan Wan Wan. Itu tidak penting. Yang penting adalah Yang Yang dan Wan Wan, keduanya adalah anak dari keluarga Ji kita. Ibu tahu semuanya. Gadis yang baik, kau telah menderita selama bertahun-tahun sendirian. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Nanti, aku akan mengumumkan identitasmu sebagai cucu menantuku. Bukannya cucu menantu Nyonya Ji. Nenek, Nenek, bagus. Seseorang, siapkan riasan, dan go nona muda. aku harus dandan dulu. Bukan nenek. Aku cuma mau ngucapin selamat ulang tahun. Aku pergi setelah ngasih kado. Nggak perlu dandan. Ihan, jangan lakukan apapun. Dengarkan saja aku. Tunggu Xiaoyan kembali. Beri dia kejutan. Kejutan? Lebih kayak ketakutan. Kalau Ji Xiaoyan tahu, kalau anaknya itu anaknya, dia bakal makan aku hidup-hidup. Nggak mungkin. Aku harus kabur. Maaf, Gawat, Nona An pergi. orang yang hidup. Bagaimana dia bisa menghilang? Cepat cari dia.
Ada apa? Anran, Nah, tuh orangnya. Takut apa yang akan datang? Kenapa aku ketemu dia sih? apa yang kau lakukan? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma peregangan. Turun. Tidak, Turun atau tidak? aku bilang enggak, ya enggak. Xiaoyan. Berita terbaru. Berita terbaru. Nenekmu. Nenekmu. Tidak, di pesta ulang tahun nenekmu. Anjay. Kishen Tian. Siapa yang bicara? Hei, Sial, sangat tinggi. Begitu tinggi. Bagaimana kau bisa sampai di sana? Jangan hiraukan dia. Apa katamu barusan? Bagaimana dengan nenekku? Oh, benar. Di pesta ulang tahun nenekmu, demi dia. Dia memberi pelajaran pada putri keluarga Liao. Kedua anaknya terus memanggilnya Nenek Buyut. Sekarang semua orang bilang Mengatakan apa? bahwa dia punya pernikahan rahasia dan anak-anak untukmu. Dia tunangan yang dipilih Nanakji. Istriku. Istriku. Jadi yang kau bilang, teman yang berulang tahun itu, adalah nenekku. ini semua salah paham. Aku beneran nggak tahu dia nenekmu. Tahu apa enggak? Aku akan tanya nenek saja. Turun. 36 strategi, kabur adalah yang terbaik. Wow. Itu juga berhasil. Turunin aku. Pergi saja, kalau mau. Kau pikir ini taman bermain? Kembali ke aula perjamuan bersamaku. Aku nggak mau pergi. Turunin aku. Aku ingin melihat apa yang kau lakukan di belakangku. Jangan. Tidak. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ini akan mengejutkan seluruh kota. Tuan muda, semuanya sudah diatur. Tapi wanita itu pergi. Pergi? Ya Tuhan, wanita yang digandang Tuan Ji. Dia sangat cantik. Apakah dia pacar barunya? Pacar baru? Bukankah wanita jelek itu baru saja punya anaknya? Jadi bagaimana jika dia Film punya was anak? Kecantikan translated sejati. and Dan wanita narrated tua, by M jelek, Media. berwajah kuning. Jika kau Tuan Ji, apa yang akan kau pilih? Turunin aku sekarang. Takut ya? Berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada apa-apa. Begitu kan? Xiaoyan, Bung, akhirnya kau sampai. Wanita jelek tadi, dia. Enran, kapan kau kembali? Hei, kekasih baru yang jelek itu satu hal, tapi mengapa rembulan putih, api lama, juga ikut bersenang-senang? Akankah ini pernah berakhir? Jika kau tahu kekasih baruku dan api cinta lamaku adalah aku, apa kau akan merasa lebih baik? Nona An. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Kapan Nona An kembali? Mengapa tidak ada kabar? Halo, kau tidak tahu? Ya, dia. Sebenarnya, baru-baru ini saja. Jadi, kalian berdua kembali bersama? Tidak. Kita tidak pernah bersama. Tidak ada balikan. Apa Ji Xiaoyan marah? Di mana nenek? Dia seharusnya beristirahat. Xiaoyan, kau terlambat. Kau melewatkan pertunjukan yang bagus. Tuan muda, gawat. Nyonya pingsan. Nenek. Ibu. Dokter, bagaimana keadaan nenek saya? Nenek mengalami keracunan makanan. Ambulans sedang dalam perjalanan. Siapa yang bertanggung jawab atas makanan nenek? Bagaimana bisa keracunan makanan? Tuan muda, Nyonya, belum makan apapun malam ini. Belum makan apa-apa? Lalu apa? Nyonya baru saja makan sepotong kui. Dia pingsan tepat setelah memakannya. Pasti kunyah. Xiaoyan, Bung, kue ini, Yan Yihan, wanita jelek itu yang membawanya. Di mana wanita jelek itu? Nona Yan menghilang begitu saja. Dia pasti meracuninya. Kalau tidak, kenapa dia kabur? Mustahil siapa? Yang meracuni makanannya sendiri? Ini jebakan. Apa hubungannya denganmu? Nona, apakah kita pernah bertemu? Maaf. Oh, aku ingat.
Aku melihatmu di pintu masuk ruang santai. Kau tampak terburu-buru saat itu. Sangat gugup apa yang kau lakukan di sana. Aku, Xiaoyan, ketika kami melihatnya tadi, bukankah dia sedang memanjat tembok? Kak, jangan memperkeruh suasana. Aku tak bisa membersihkan namaku walau terjun ke Sungai Kuning. Apa kau tak perlu memberiku penjelasan? Kau juga mencurigaiku? Kita membuat kue ini bersama. Apa kau tak tahu aku meracuninya atau tidak? Polisi datang. Siapa yang memanggil polisi? Kami menerima laporan bahwa seseorang meracuni seseorang. Ada apa? Tersangkanya sudah kabur. Terakhir terlihat di pintu masuk ruang tunggu Nyonya Ji. Ini Nona An. Ya, tingkah lakunya sangat mencurigakan. Kami menduga dia kaki tangannya. Ikutlah dengan kami. Kau juga berpikir begitu? Kurasa itu tidak mungkin. Ada yang mencurigakan. Mengapa kita tidak tenang saja? Selidiki perlahan. Tak perlu. Jika memang bukan kau, kebenaran akan terungkap setelah penyelidikan. Ji Xiaoyan, jadi kepercayaan di antara kita. Serapu ini. Baiklah. Aku ikut denganmu. Bunda. Nuan, kamu tidak boleh ke sana. Tapi Bunda ditangkap. Jangan khawatir, aku punya cara untuk menyelamatkan Bunda. Meskipun Nyonya Ji masih tak sadarkan diri. Dia sudah melewati masa kritis. Dia akan segera bangun. Baiklah. Kau benar-benar berpikir Anran meracuninya? Bukan dia. Lalu mengapa kau mengirimnya ke kantor polisi? Orang yang meracuninya mengincar nenek. Memfitnah seseorang hanyalah mencari kambing hitam. Mengikuti arus akan memudahkan The film was penyelidikan secara translated diam-diam. and narrated by M Media. Kau ingin ikut bermain sesuai rencana? Tapi apa kau sudah memikirkan, apakah Anran akan MEF-kan ME setelah dia keluar dari kantor polisi? Aku akan menjelaskannya padanya. Oh, aku lupa memberitahumu. Anak itu, Minli, sudah tahu tentang ini. Dia bergegas ke kantor polisi untuk menjemputnya. Siapa yang memberitahunya? Bagaimana aku bisa memberitahunya? Insiden di perjamuan sore itu begitu besar. Seluruh Jiangchen tahu tentang itu sekarang. Tunggu aku akan pergi bersamamu. Terima kasih. Dewi, jangan sebutkan itu. Apapun yang orang lain katakan, aku percaya jelas bukan kau yang meracuninya. Jika semua orang sepintar dirimu, Di luar terlalu dingin. Ayo masuk ke mobil. Anran, kau mau kemana? Di Xiaoyan, lepaskan aku. Lepaskan, kau dengar aku? Aku harus bicara dengannya. Minggir. Katakan apapun yang harus kau katakan di sini. Minggir. Ya Tuhan. Anran, hari ini cuma salah paham. menyuruh polisi menangkapku tanpa bukti. Hanya kesalahpahaman. Aku sedang mencoba untuk... Ji Xiaoyan, aku sudah muak denganmu. Bajingan, memperlakukan dewiku seperti ini. Hentikan perkelahian ini. Urus saja urusanmu sendiri. Menindas dewiku tidak bisa diterima. Begitu bersemangat berkelahi, ya, kenapa tidak dibawa ke kantor polisi saja? Masuk ke mobil. Dewi An, tolong pelan-pelan, aku takut. Nuan-Nuan, tidak apa-apa. Ibu akan segera kembali. Ran-Ran, kau membuatku takut setengah mati. Kau baik-baik saja. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nuan-Nuan, jadilah anak baik. Ji Xiaoyan sialan itu. Apa dia buta? Dia benar-benar berpikir, kaulah yang meracuni nyonya tua. Aku tak melihat apa bagusnya keluarga kayak ini. Kalau begitu, kita batalkan saja pernikahannya. Ji, Tuan Ji.
Panggil saja aku Ji Shaoyan. Kau tamak. Bonus akhir tahunmu mungkin hilang. Apa yang perlu ditakutkan? Aku akan menggandakan berapapun jumlah yang dipotong. Tidak. Ayo bekerja langsung untukku. Bagaimana? Sahabat terbaik Sang Dewi. Gajimu setahun 1 juta. Tuan Muda Min. Kenapa kau juga di sini? Oh, leluhurku. Apa kau mencoba memperpendek umurku? Bagaimana kau bisa membawa 2 dewa besar ini ke sini? Mereka tidak akan mencabik-cabiku di sini, kan? Oh, tidak. Mereka tidak akan. Yang, pergi main dengan Nuan-Nuan. Apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang kau lakukan? Mungkin aku harus keluar. Hei! Di mana kotak P3K? Biar aku saja. Sakit-sakit. Pelan-pelan. Kok lo letoy banget sih? Sabar, bentar lagi kelar. Biar aku yang melakukannya. Dewi gue perhatian banget. Aku yang melakukannya. Akan kulakukan. Hei, lo aja yang ngerjain. Tuan Ji, Ran-Ran tidak mungkin memberikan racun itu. Dia tidak punya dendam pada Nyonya Tua. Tidak ada alasan untuk melakukan hal seperti itu. Aku tahu. Meracun butuh waktu. Artinya orang yang memberi racun itu sudah merencanakannya sejak lama. Sasarannya adalah nenek. Sedangkan kemunculan Ran-Ran. Itu kecelakaan. Lo curiga ini ulah grup ST. ST itu apaan? Street adalah pesaing terbesar Jing Tian. Bos di balik layar menggunakan metode-metode tercela. Kebakaran klan An 5 tahun lalu. Aku selalu curiga mereka pelakunya. Bosnya siapa? The Mereka film kuat was banget ya. translated Suruh orang buat and ngurus dia. narrated Gue by nggak N tahu. Media. Bos ini selalu misterius. Nggak pernah nunjukin batang hidungnya. Aku tahu. Selama kita meratas, intranet perusahaan Brook ST. Berdasarkan algoritma, kita bisa melacak informasi identitas bosnya. Retas aja. Bocor, banyak tahu ya. Kebanyakan baca komik hacker. Nih, yang, kita lagi ngomongin sesuatu nih. Tidur sana. Gue nggak ada waktu buat main sama lo. Yang. Bunda, serahkan padaku. Mengerti? Ya ampun. Ini bukannya. Nah. Ini dalang yang lo omongin. Enram, anakmu ini mau bikin aku mati muda. Yang. Apa kau yakin? Itu dia. Algoritmanya memberitahuku. Orang ini adalah pendiri ST. Mana mungkin? Bukannya itu Pak Tuatang? Tangsu. Tes. ST. Astaga. Tang Sitian. Bagaimana bisa kau? Xiaoyan, kalian. Ini kalium sianida. Tang Sitian, apa kau gila? Nyonya Ji sudah baik padamu. Kenapa kau ingin membunuhnya? Aku tidak. Aku tidak tahu apa itu potasium sianida. Kau tidak tahu? Lalu, apa kau tahu dengan suntikan ini? Nyonya Ji pasti akan mati. Itu tidak mungkin. Ini penawarnya. Ini jelas penawarnya. Jadi kau juga yang meracuni kue itu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin nenek Ji pingsan sementara. Sehingga dia tidak akan membiarkan gadis jelek itu menjadi cucunya. Tang Sitian. Kok bisa sebodoh ini? Ini pembunuhan. Aku tidak menyangka nenek Ji tetap koma. Aku benar-benar tidak menyangka. Siapa yang memberimu obat itu? Itu pelayan. Dia memberiku penawarnya. Aku punya nomor teleponnya. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Silakan periksa dan coba lagi. Bagaimana mungkin? Dia memberiku penawar dan racunnya. Dia juga mengambil 200.000 dariku. Dia kabur. Tang Sitian, aku tahu kau bodoh, tapi aku tak menyangka kau dimanfaatkan seperti ini. Apa kau belum mengerti? Aku benar-benar tidak ingin membunuh Nanek Ji.
Simpan kata-katamu itu untuk polisi. Xiaoyan, demi kakakku. Tolong lepaskan aku sekali ini saja. Aku salah. Aku mohon. Xiaoyan, Bawa dia ke kantor polisi. Xiaoyan. Xiaoyan. Tidak, aku tidak mau. Xiaoyan. Xiaoyan. Jika dalangnya memang Kang Suo, kenapa dia mengirim adiknya sendiri ke penjara? Hanya dengan Tang Xitian di penjara. Dia, anak haram itu, bisa memenuhi syarat untuk mewarisi grup Tang. Dia anak haram. Pagi ini, Ketua Tang dirawat di rumah sakit karena pendarahan otak mendadak. Dia absen dari rapat dewan. Tang Shuo terpilih secara aklamasi sebagai CEO baru grup Tang. Siapkan hadiah ucapan selamat dan kirimkan ke grup Tang. Dia udah ngelakuin banyak hal yang gak bermoral. Dan kita masih ngasih dia hadiah kalau lo gak nyegah gue. Gue pasti udah nendang dia. Buktinya belum cukup sekarang. Jangan beritahu dia. Ya udahlah. Kacau banget nih. Oh iya. Anran minta gue buat ngasih ini ke Ilo. Dia bilang gak enak. Gue tinggal di Jingtian sebagai anihan lagi. Dia masih tinggal di Jingtian? Di mana dia? Mana gue tahu? Kayaknya dia cuti beberapa hari. Sekarang, dia lagi belanja sama Nyonya Besar Ji. Hei, mau kemana lo? Belum selesai ini? The Jika film aku was tahu kau translated adalah Andren, and buat narrated apa by aku repot-repot Media. mengkhawatirkanmu? Kau tahu, selama bertahun-tahun ini, si bodoh Xiaoyan itu selalu menyimpanmu di hatinya. Maaf, Nenek. Aku merahasiakan ini darimu. Kau punya alasanmu sendiri. Aku mengerti. Hari ini, kita kesini bukan untuk sesuatu yang spesifik. Hanya melihat-lihat saja. Hai, Ranren, apa kau suka daun itu tadi? Ya, itu indah. Bungkus. Semua baju yang dilihat monaan. Bungkus semuanya untukku. Hei, Nenek, aku tidak. Nenek, bukan itu maksudku. Aku punya banyak baju. Aku tak butuh lagi. Orang secantik Ranren kita harus punya banyak baju indah. Nona En, sepatu ini semua keluaran terbaru tahun ini. Pilih yang mana saja yang kau suka. Tidak, terima kasih. Nenek, aku punya banyak sepatu. Sepatu itu penting. Sepatu yang nyaman akan membawamu ke tempat yang tepat. Saat kau bertemu orang yang tepat, bungkus semua sepatu ini dan baju-baju yang kita lihat tadi juga. Tidak, Nenek, bukan itu maksudku. Aku tidak menginginkannya. Ah ya, aku hampir melupakan sesuatu yang penting. Ran, apakah kamu suka tas tangan? Lihat, Nyonya Ji, kami baru saja mendapatkan beberapa barang baru. Apakah Anda ingin saya membawanya ke sini? Tidak, tidak yang baru. Hanya itu saja. Yang itu saja, Nenek. tas itu dan semua barang baru di tokomu. Bungkus semuanya untuk Nanaan. Apakah ini dunia orang kaya? Nyonya, ini kartunya. Ran, ambil kartu ini. Nenek, aku tidak bisa menerima ini. Kenapa tidak? Ini kartu tambahan Xiaoyan. Semua yang kita beli hari ini ditanggung olehnya. Ada yang memeras cucunya sendiri seperti ini. Dia menghasilkan banyak uang. Kalau dia tidak menghabiskannya untukmu, untuk siapa lagi dia menghabiskannya? Membiarkan wanita lain memilikinya? Dengarkan nenekmu, ambil saja. Nenek, aku sungguh tidak bisa menerima ini. Nenek buyut, bunda. Ah ya, sayangku. Ada perosotan di dekat nenek buyut. Luan mau main. Baiklah, tidak masalah. Ayo pergi sekarang. Ayo pergi. Sayang. Bunda, cepat naik. Datang. Apa yang kau lakukan di sini? Memangnya aku tak boleh di sini? Bukan itu maksudku. Anran, kukira setelah sekian lama, bahkan es pun akan mencair. Kau, apa yang kau bicarakan? Kenapa kau mengundurkan diri? Karena identitas Anihan tak bisa lagi digunakan. Jadi kau pergi begitu saja. Apa kau, sejak awal, memang tak pernah berniat untuk tinggal? Tidak, kau harus tenang.
Bunda, ayah. Bunda, ayah. Ji Xiaoyan, turunkan aku. 5 tahun lalu, kubiarkan kau lari sekali. Kali ini, kau tak akan lolos. Ini bukan soal melarikan diri. Bukankah Qi Xintian sudah memberitahumu, yang mengundurkan diri adalah An Yehan. Sebagai Anran, aku melamar ulang ke Jing Tian. Benarkah? Palsu. Bantu aku turun cepat. Ran. Aku takkan membiarkanmu meninggalkan Jing Tian lagi. Dan aku takkan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Tapi aku punya anak. Kau tidak keberatan. Aku tak peduli siapa ayah kandung mereka. Mulai sekarang. Mereka adalah anak-anakku. Dasar bocah bodoh, kau begitu dungu. Kau bahkan tidak menyadari. Nuan dan Yan adalah anakmu sendiri. Anakku, anak-anakku. Ayah. Ayah yang bodoh. Kok bisa punya aku? Anak yang pintar begini? Ran. Apa yang dikatakan nenek itu benar. Cuacanya bagus hari ini. Ran. Ayo kita menikah. Aduh, tidak cocok untuk anak-anak. Lukisan jelek ini dikirim oleh Ji Xiaoyan. Iya. Keluarga Ji. The film was Benar-benar translated sama. and narrated by Arogannya. Media. Mama, lihat. Aku udah dapetin semua yang seharusnya jadi milikku. Andai kau masih hidup. Apa itu? Dikonfirmasi. Kedua anak itu, benih Ji Xiaoyan. Firasatku benar. Mama udah ngurus sampah keluarga Tang. Selanjutnya keluarga Ji. Nyonya besar Ji yang bunuh kamu. Jadi aku bakal pastiin garis keturunan mereka berakhir. Aku bakal balas dendam buatmu. Nak, apa yang kau coba lakukan? Bantu aku memilih tempat pernikahan. Bukan kan? Tunggu dulu. Baru aja umumin hubungan. Sekarang udah mau nikah? Udah ngelamar belum? Tidak. Aku khawatir dia akan menolak lamaranku. Jadi aku berencana untuk langsung menggelar pernikahan saja. Elo, logika rampok macam apa itu? Hei, apa yang kau lakukan? Mengobrol. Lo ngapain? Memangnya aku melakukan apa? Kenapa kau memakai riasan jelek itu lagi? Baru terbiasa. Apa kau jijik? Bukan, aku cuma berpikir untuk mengajakmu makan malam mewah. Kalau begitu aku akan ganti riasan. Sentian. Mereka mau ke restoran mana? Kita ikutan, yuk. Gue yang traktir. Pergi sendiri sana. Gue ada kencan. Kencan sama siapa? Ada yang disembunyiin dia? Bagaimana kau tahu? Janji Qi Xintian adalah untuk mengetahui. Mereka begitu kentara. Kurasa semua orang tahu. Kecuali Min Li. Halo. Ran, aku akan menerima panggilan ini. Kau makan dulu. Nona Ang, makanan penutupnya sudah datang. Tidak ada makanan penutup. Ini, Ini dari Tuan Ji, hadiah spesial untuk Anda. dia ingin melamarku malam ini. Idiot ini. Di mana dia? Tuan Ji sepertinya baru saja meninggalkan restoran. Meninggalkan restoran? Mustahil. Dia bilang dia mau jawab telepon.
Urusan penting apa yang bisa dia miliki saat ini? Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ada yang tidak beres. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Nanan dan anakmu ada di tanganku sekarang. Kalau kau mau mereka hidup, datanglah ke pabrik pinggiran barat sendirian. Dalam waktu setengah jam, kalau ada orang ketiga yang tahu, mereka mati. Tolong! Nuan-Nuan. Jangan ke sini. Mendekat lagi, gue sekit dia. Jangan gegabah. Aku tak akan ke sana. Berapa banyak uang yang kau inginkan, aku bisa memberimu apa saja. Jangan sakiti mereka. Ayah, tolong! Nuan-Nuan, jangan takut. Ayah di sini. Menyentuh sekali. Cuma penasaran. Berapa harga anak kembar grup Jingtian? Itu. The Tangsu, Nggak kaget film sama was sekali. translated and kau menyembunyikan dari narrated by kami M semua Media. bahwa kau mendirikan grup ST selama bertahun-tahun ini. Berapa banyak kejahatan yang telah kau lakukan? Sekarang kau, si A Grup Tan. Apalagi yang kau inginkan? Apa mauku? Gue mau keluarga Tan dan Ji. Putus keturunan. Benar-benar menghilang. Dari Jiangcheng. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Karena selama beberapa dekade ini, keluarga Tang tidak pernah memperlakukanku sebagai manusia. Dan karena nenekmu adalah pembunuh yang membunuh ibuku. Apa katamu? Kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Ini adikmu, si Tian. Apa kamu tidak punya rumah sendiri? Kenapa kamu mencuri ayah dan bundaku? Pergi! Pergi dari sini, berlutut. Tanpa seizinku. Jangan bangun. Dasar kau bocah nakal. Beraninya kau menentang nona besar? Rumah ini sekarang milik nona besar. Apa urusanmu? Aku akan mengurus ibu kandungnya. Aku akan membuatnya menghilang dari Jiangcheng. Semua orang bilang ibuku meninggal karena kecelakaan mobil. Tapi hanya aku yang tahu. Itu bukan kecelakaan. Itu pembunuhan. Pembunuhnya adalah nenekmu. Itu tidak mungkin. Aku mendengar semua ini dengan telingaku sendiri. Tidak percaya? Kalau begitu kalian semua bisa pergi ke neraka bersama. Jelaskan pada Yama. Berhenti. Bunda, Ran-Ran, kenapa kau di sini? Ji Xiaoyan, dasar bodoh. Yang, Nuan-Nuan, dan nenek, juga keluargaku. Kok kamu bisa bertualang sendirian begini? Baiklah. Semuanya ada di sini. Kalau begitu aku akan membiarkan seluruh keluargamu bersatu kembali di neraka. Berhenti. Jika kau ingin membunuh mereka, bunuh aku dulu. Ibu. 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 Kau masih hidup. Jangan panggil aku ibu. Jika aku tahu, kau akan menjadi monster tak berperasaan seperti ini. Aku lebih baik mengemis makanan dan kelaparan bersamamu, daripada mengirimmu kembali ke keluarga Tang. Ibu, apa yang terjadi? Bukankah kau dibunuh oleh wanita tua ini? Nenek tidak pernah menyakiti ibumu. Ibumu menderita kanker. Nenek sengaja mengirimnya ke luar negeri untuk perawatan. Dulu, Tang Jianran meninggalkan kita. Aku sakit parah. Dan kau baru berusia 10 tahun, berkat bantuan Nyonya Tua Ji yang murah hati. Aku masih hidup sampai sekarang. Dan kau bisa tumbuh dengan aman. Baiklah. Nenek Ji. Maafkan aku.
Aku senang kesalahpahaman ini sudah terselesaikan. Aku kurang bijaksana soal ini. Seharusnya aku membiarkan kalian berdua bersatu lebih cepat. Bagaimana kita bisa menyalahkanmu? Sure. Kau harus membayar harga atas kesalahanmu. Kau harus menyerahkan diri. Tidak peduli berapa tahun hukumanmu, ibu akan menunggumu. Ibu, melihatmu hidup, aku sudah sangat bahagia. Aku akan menyerahkan diri. Aku akan menyerahkan diri. Sungguh mengharukan. Pertunjukan kasih sayang ibu dan anak. Lin Wei. Tang Shuo, kaulah yang menyeretku ke grup street. Itu sebabnya aku membakar gudang Klenen. Polisi sudah menyelidiki keluarga Leo. Kau mau menyerah? Tidak mungkin. Apa maumu? Selama aku membunuhmu, polisi tidak akan tahu. Lin Film was Wei, translated nyawa dibalas and nyawa. narrated Sekalipun by kau bunuh Tang Shuo, Amelia. kau pikir polisi tak akan menemukanmu. Diam. Ini semua karenamu. Kau merusak semua rencana kami. Ini semua karenamu. Enran, kau akan mati. Ran, Tang Su. Sure. Xiaoyan, maafkan aku. Aku sangat menyesal, kau dan Anran. Tidak apa-apa, kami tidak menyalahkanmu. Tang Shu, bertahanlah. Ambulans sedang dalam perjalanan. Ibu, jangan menangis. Melihatmu hidup, aku sudah sangat bahagia. Jangan bicara lagi, Sure. Xiaoyan, aku punya satu permintaan terakhir. Lakukan sesuatu untukku. Jaga ibuku. Baiklah, aku janji. Sure. Tang Su. Sure. Saat musik dimulai, dari mana pengantin wanita akan masuk? Dari mana pengantin wanita akan masuk? Berhenti di sini. Kudengar kau menawarkan diri untuk menjadi keluarga pengantin wanita dan mengantar Anran ke altar. Ya, kau ngam. Mental ban serep banget. Mengantar kekasihmu ke pernikahan. Kau tak mengerti. Bagaimana jika Dewiku tiba-tiba berubah pikiran? Keuntungan jarak dekat. Rebut dia dan lari. 800 akal bulus di lengan bajumu. 2 orang, kau boleh lebih keras. Sudah hampir waktunya, semuanya. Bersiaplah. Pengantin pria, silakan angkat kerudung pengantin wanita. Ran. Aku tak pandai merangkai kata-kata romantis, tapi aku akan selalu menyayangimu. Kenapa kau? Lin Xiao. Tuan Ji, saya benar-benar terpaksa. Ran menyuruhku memberikan ini padamu. Ji Xiaoyan, dunia ini begitu luas, aku ingin melihatnya. Anak-anak menjadi tanggung jawabmu sekarang. Aduh. Dia benar-benar Dewiku. Dia benar-benar kabur. Diam, kau mau mati. Di mana dia? Dia seharusnya di bandara. Anran, berhenti di situ. Anran, kemanapun kau lari, aku akan menangkapmu.